Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan saya akan memberikan judul firman Allah pagi ini tentang pengikut yang tunduk. Saya bacakan ayat mas kita di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan melihat jemaat di Tesalonika bahwa jemaat ini adalah jemaat yang hidup menjadi pengikut Kristus dengan baik. Sebagai pengikut Kristus, mereka ini sangat patuh dan tunduk kepada Kristus. Dan yang kedua, jemaat ini tunduk kepada Paulus. Siapa Paulus? Seorang hamba Tuhan, seorang rasul. Tetapi kepatuhan ini luar biasa dinyatakan oleh mereka. Nah, ketundukan ini ternyata menjadi kesaksian yang memberkati orang-orang di sekitarnya. Secara tidak langsung, hidup mereka sudah menjadi berkat bagi orang lain. 1 Tesalonika 1 ayat 7 menjelaskan demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini penjelasan firman. Ya. Jadi kalau kita melihat hal ini, ternyata pengikut Kristus yang tunduk akan mendatangkan berkat bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi orang yang tunduk atau rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 mencatat demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Perhatikan, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini firman Tuhan. Nah, kita melihat satu contoh bangsa Israel. Hidup mereka itu sudah dijamin oleh Tuhan. Bahkan selama perjalanan menuju tanah Kanaan dari Mesir, Tuhan janji memimpin mereka dengan tangan teracung, menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam perjalanan. Tetapi kita melihat jemaat yang tegar tengkuk ini, bangsa yang tegar tengkuk ini, mempermasalahkan soal berkat jasmani. Dalam Bilangan 21 ayat 5 berkata demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Perhatikan, perkataan yang menjadi penyebab pemberontakan mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bayangkan, mereka tiap hari makan roti mana? Mereka mendapatkan air. Bahkan dalam saat-saat tertentu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ada tiang awan, tiang api. Tetapi mereka berkata tidak ada roti, tidak ada air. Dan soal makanan yang hambar yaitu mana tadi dikatakan sudah bosan, muak. Mereka memberontak kepada Allah yang pertama. Allah yang menjadi sasaran yang pertama. Yang kedua, mereka memberontak kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka memberontak bukan dengan meninggalkan iman. Lalu mereka berbondong-bondong lari dari perkumpulan orang-orang Israel. Tidak. Tetapi dengan perkataan. Akibat dari mereka tidak tunduk kepada Tuhan dan Musa,
Tuhan mendatangkan tulah berupa ular-ular terdung. Nah, ular-ular ini membawa kematian sebab banyak di antara orang Israel mati dipagut oleh ular terdung tadi. Apakah mereka berada di luar perkemahan? Mereka bertemu dengan ular terdung, lalu ular itu akan memagut sampai mati. Apakah mereka ada di kemah, di dalam kemah? Mereka dipagut dan mereka pun mati. Dan ular ini memang ular berbisa, terjemahan bahasa Jawa katakan ulokoros. Kalau kita melihat di acara televisi, kita sering melihat ada ular kobra. Itu ular tedung yang berbisa, yang sangat mematikan. Dan saat-saat demikian mereka ketakutan, mereka panik, mereka mencari cara untuk bisa lepas dari bisa ular tedung tadi. Ketika mereka sudah tidak mendapatkan jalan keluar, mereka sadar bahwa ternyata ular-ular itu dikirim oleh Tuhan untuk menyadarkan mereka. Supaya mereka tidak memberontak lagi, supaya mereka mau tunduk, mau taat, mau setia kepada Tuhan maupun kepada Musa. Maka mereka datang kepada Musa. Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, dalam keadaan demikian, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Musa. Kenapa kepada Musa? Karena Musa menjadi pemimpin mereka. Oh, mereka dibawa oleh Musa. Musa lah yang bertanggung jawab. Lalu mereka datang kepada Musa. Padahal mereka awalnya memberontak, tidak mau tunduk. Tetapi bilangan 21 ayat 7 katakan demikian. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Musa pemimpin yang bertanggung jawab. Meskipun banyak orang kadang tidak suka mencemooh, menyepelekan kehidupannya. Tetapi sebagai pemimpin umat, ia bertanggung jawab terhadap umat Israel. Bahkan Musa pernah berdoa kepada Tuhan supaya namanya sendiri dihapuskan, agar orang-orang Israel diselamatkan. Itu Musa. Dan Musa lakukan, ia berdoa. Dan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat ular dari tembaga. Dan ular dari tembaga tadi ditaruh pada sebuah tiang, sehingga orang-orang Israel bisa melihat ular tembaga tadi. Nah, siapapun yang dipagut, digigit oleh ular tedung tadi, ketika melihat ular tembaga buatan Musa yang ada di atas tiang, maka orang itu tidak mati. Orang itu sembuh. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi kita melihat pemberontakan orang Israel, ketidaktundukan orang-orang Israel kepada Tuhan maupun kepada Musa itu berakibat yang tidak baik. Karena sampai kapanpun Tuhan tidak pernah menghendaki adanya pemberontakan. Tetapi kalau kita ini pengikut Kristus, pengikut Tuhan, jadilah seperti jemaat Tesalonika. Mereka tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Paulus sebagai pemimpin jemaat itu. Tuhan mengajar kita untuk menjadi pengikut yang setia. Seperti hamba yang setia, hamba yang tunduk, dan ketundukan itu akan menyatakan berkat bagi kehidupan kita. Oleh sebabnya, marilah kita belajar menjadi pengikut Kristus yang mau tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada atasan kita,
tunduk kepada pemimpin rohani. Di kelompok doa ada pemimpin kelompok doa, di sekolah minggu ada guru-guru sekolah minggu, dalam kehidupan jemaat lokal ada gembala. Itu adalah bagian-bagian dari pemerintahan Allah, di mana kita harus tunduk di dalamnya. Dan kita yakin ular-ular tedung yang mematikan tadi akan berlalu dari kehidupan kita. Asal kita mau tunduk, memandang Kristus di atas segala-galanya. Kristus itu di puncak yang tidak bisa kita samai dengan keadaan kita. Kita ada di bawah. Dan ketundukan kita adalah penurutan kita kepada segala kehendaknya, segala perintahnya. Kekristenan itu simpel. Kenapa? Kekristenan itu intinya meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kristus tunduk kepada Bapa di surga. Bahkan ia rela menjadi hamba dan sama seperti manusia. Bahkan rela taat sampai mati di atas kayu salib. Teladan. Dan yang kedua, kekristenan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak bisa tunduk, jangan harapkan kita bisa meneladani Kristus. Kita juga tidak akan bisa melakukan kehendak Bapa. Tapi ketundukan itu merupakan satu hal yang harus kita miliki sebagai umat pilihan Allah. Demikian firman Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami tentang ketundukan kepada Engkau, kepada lembaga manusia yang punya otoritas, yang punya kuasa di atas kehidupan kami. Kami harus jadi anak-anak Tuhan yang menurut kepada kehendak Tuhan, menurut kepada apa yang menjadi kemauan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak memberontak, yang tidak pernah melawan pemerintahan Allah, tetapi kami akan tetap setia menjadi hamba yang taat sampai mati. Terima kasih Tuhan buat firman Allah pada pagi hari ini. Dan kiranya kasih kemurahan Tuhan menolong, menopang, menyertai, memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini kerawanan terjadi, ketakutan terjadi, kepanikan terjadi karena wabah penyakit yang melanda dunia. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Sebagaimana Musa mendapat perintah untuk membuat ular tembaga. Lalu siapa yang memandangnya akan hidup ketika dipagut ular tedung. Demikian juga ketika kami memandang Engkau, memandang wajah Tuhan, maka keselamatan menyertai kehidupan kami. Bukan selamat di dalam dunia saja, tetapi sampai ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Sekarang tadahkan tangan semua Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.